Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana biaqidatin wasitiyatin aqidati ahli sunnati wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wasallim. Tiada satu majlis jika disebut di situ nama Rasulullah melainkan majlis ini harum sampai ke langit sana. Bahkan majlis tersebut akan teringat sampai ke akhirat. Tiada satu majlis di dalamnya tidak disebut nama Nabi, tidak ada salawat kepadanya, kecuali nanti di akhirat kita menyesal kok bermajlis di majlis tersebut. Cuma sayang hari ini improvisasi para ulama bersalawat dibid'ahkan oleh kelompok suuzon ya. Tapi biarlah mereka bersuuzon, kita beramal saja dengan apa yang kita lakukan ya. Mereka bersuuzon mengatakan baca Barzanji, baca Diba, Simtud Duror ini syirik karena dalamnya muji-muji Nabi. Dia puji-puji Syekh Albani, kita nggak masalahin ya. Kenapa kita puji Nabi kita dimasalahkan? Dia puji-puji imamnya, kita tidak masalahkan. Tapi kita puji baginda Nabi SAW, dianggap itu syirik. Mereka tidak bisa membedakan antara memuji dengan menyembah. Dua hal yang sangat berbeda. Maka teruskan bersalawat kepada Nabi SAW ya. Meskipun bumi ini bergoncang, kita tetap salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita ini karena mungkin baru. Kalau mau nanti, saya nyaman itu kalau ngaji kitab. Kalau ceramah ini kan kadang-kadang kita ngomong sama nafsu kita kadang, ya. Tapi kalau pakai kitab ada panduan di depan, ya. Next, semoga nanti ngajinya ngaji kitab ya, daurahnya daurah kitab. Nanti kita ambil kitab-kitab yang dulu ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falebani misalnya, atau kitab yang ditulis oleh ulama-ulama ahlu sunnah siapapun itu, nanti kita bedah supaya tambah yakin bahwa yang mengislamkan Palembang itu dulu adalah ulama-ulama ahlu sunnah berhaluan Asy'ariyah Maturidiyah, yang oleh mereka disebut kita ini, ulama kita Ahlus Sunnah itu, yang Asy'ari Maturidi disebut oleh mereka menipu umat. Jadi saya baru saja dapat tulisan, mereka kirim ke kita, apa kata mereka? Orang-orang Asy'ariyah Maturidiyah menipu umat puluhan tahun. Ini Pak Kiai ini penipu kata dia nih ya, karena ngajarin sifat 20 ya. Ini para ustadz kita ini, Ustadz Hadi ini dianggap penipu karena ngajarin sifat 20. Begitu mereka suuzon kepada kita. Mana ada ulama mau menipu umatnya? Ada nggak ulama mau menipu umat? Nggak ada ulama mau menipu umat. Itulah manhaj suuzon ya. Suuzon aja bawaannya. Kita mengajarkan akidah yang sahih, dianggap kita menipu umat. Kita ingin memperbaiki kalbu, dianggap kita beragama sufi. Kita bermazhab Syafi'i, dianggap kita bertentangan dengan Imam Syafi'i. Maka mereka pun sekarang buat maktabah Syafi'i, tapi isinya membatalkan ajaran Imam Syafi'i. Ini yang harus diwaspadai. Maka kita harus mulai membangkitkan apa yang sebenarnya ada. Dan tidak mungkin itu kecuali dengan membangkitkan ilmu sanad, ilmu bersanad kepada para imam. Bolehlah sebuah orang ngaku dia keturunan Nabi, tapi cukup buktikan mana silsilah dan nasabnya kepada Nabi. Bolehlah siapapun mengaku ahlu sunnah, ajarannya mengikuti salaf, kita minta saja mana sanadmu ke ulama salaf. Kita punya sanad. Sanad itu garansi bahwa akidah kita betul-betul bersumber dari para ulama salafus saleh. Lalu mereka berangan-angan, berkhayal
katanya ilmu mantik haram, ilmu logika haram, lalu mereka bermantik. Apa kata mereka? Kalau kamu bermazhab Syafi'i, kenapa tidak ikut mazhab Syafi'i? Kok ikut mazhab Asy'ari? Ya. Kalau ahlu sunnah itu Asy'ariyah, kenapa Asy'ari tidak diikuti oleh Syafi'i? Itu lucu nggak pertanyaannya? Kalau ahlu sunnah itu Asy'ari, kenapa Imam Syafi'i tidak ikut? Pertanyaan begini, sok ilmiah, sok kritis, tapi mati bunuh diri namanya. Ya, ini orang kalau perang namanya mati konyol. Kenapa? Dia tidak mengerti tahun wafat. Dalam ilmu hadis ada namanya ma'rifatut tarikh wafayat, mengetahui tahun wafat. Tahun berapa Imam Syafi'i wafat? 204, lahirnya 150. Imam Asy'ari tahun berapa wafatnya? 324, atau satu riwayat 333. Yang asah, yang lebih mendekati kebenaran 324. Lalu kapan lahirnya? Diperkirakan 250 sampai 260, antara itu. Kan dulu nggak ada KTP ya, jadi ditakar-takar oleh ulama. Saya menyebutnya 255, tapi kebanyakan ulama menyebutnya 260. Ini, oke? Ketemu nggak Imam Asy'ari dengan Syafi'i? Mana mungkin orang yang sudah mati ikut orang yang hidup? Betapa khurafatnya pertanyaan ente ya. Jadi orang yang bertanya begitu, itu khurafat tuh otaknya. Bagaimana mungkin orang yang sudah wafat ikut orang yang belum lahir? Saya mengikuti orang yang hidup sahabat setelah saya, mungkin nggak? Maka dia harus belajar ilmu sanad. Imam Asy'ari itu punya guru, ada beberapa gurunya. Saya sudah sering sebut di event-event tertentu bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dia punya ayah. Siapa nama ayahnya? Syekh Ismail. Ya. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini, beliau punya guru kawan ayahnya, namanya Zakaria As-Saji. Imam Zakaria As-Saji berguru kepada dua imam besar, Al-Qarabisi dan Ahmad bin Hanbal. Dua-duanya murid daripada Imam Syafi'i. Maka Imam Asy'ari itu dalam bab ilmu sanad disebut cucunya dalam nasab pengetahuan. Jadi Imam Asy'ari itu dialah yang ikut Imam Syafi'i, jangan dibalik. Ya, ada orang nanya, kalau akidah Ar-Razi itu benar, kenapa Syekh Abdul Somad Palembani tidak ikut? Sama kayak gitu. Paham? Tadi kayaknya belum paham juga ya. Paham? Ya. Kalau Ar-Razi itu akidahnya Ahlus Sunnah benar, kenapa Syekh Abdul Somad tidak ikut Ar-Razi? Sama itu, mereka nanyanya begitu. Kalau Asy'ari itu Ahlus Sunnah, kenapa Imam Syafi'i nggak ikut Asy'ari? Berarti orangnya halu, tahu halu? Dia masih membayangkan Imam Syafi'i itu hidup setelah atau sezaman dengan Imam Asy'ari. Itulah akidah al-haluwiyah, ya. Ngayal aja dia ya. Imam Bukhari, ya, Imam Bukhari khususnya punya murid namanya Imam Al-Firabri. Imam Al-Firabri punya murid Ibnu Hamuyah. Mereka ini ya punya murid lagi Ibnu Hamawaih ya atau Hamuyah. Nama muridnya Abu Zar Al-Harawi. Siapa? Abu Zar Al-Harawi. Saya juga pernah cerita ini. Cuma mungkin karena namanya disebut-sebut antum susah ngulang-ulangnya. Biar terpatri lagi, ingat-ingat nama. Siapa nama imamnya? Abu Zar Al-Harawi. Harawi berarti dari Herat. Herat itu Afghanistan sekarang. Kota Herat. Beliau orang yang sudah hafal Sahih Al-Bukhari. Karena Herat itu daerah yang dulu dilewatin oleh Imam Firabri dan Imam
Al-Bukhari. Jadi itu negeri-negeri orang yang hafal Sahih Bukhari. Abu Zar Al-Harawi datang ke Baghdad, dia mau haji tapi ingin nyantri dulu di Baghdad. Dibawalah oleh Imam Al-Hafiz Ad-Daruqutni ke majlis Imam Al-Baqillani yang tadi antum sebut. Majelis Imam siapa? Al-Baqillani. Siapa Baqillani ini? Murid dari Al-Bahili. Al-Bahili murid dari Asy'ari. Berarti generasi ke 3. Abu Zar Al-Harawi diajak masuk seperti Masjid Agung begini. Muncullah Daruqutni dari pintu bersama Abu Zar Al-Harawi. Di tempat duduk ini sedang duduk Imam Al-Baqillani menjelaskan persoalan akidah dengan sangat cemerlang sekali. Imam Abu Zar Al-Harawi bengong, ini kok ada orang secerdas ini, kok ada orang mengerti Quran Sunnah sedetail ini. Ketika pulang, Daruqutni kasih kabar ke Abu Zar. Jadi dia belum kasih tahu siapa tuh orang yang ngomong di dalam. Dikasih tahu oleh beliau, hei Abu Zar, kamu tahukah siapa yang di dalam itu? Itu namanya Al-Baqillani, Imamus Sunnah, Imam Sun. Jadi yang dulu disebut Imam Sunnah itu pengikut Asy'ari. Sekarang kalau Ustadz Sunnah bukan Asy'ari ya. Kayaknya dibentur-benturkan antara Sunnah dengan Asy'ariyah. Qami'ul bid'ah, kata beliau, itu imam memperantas akidah yang bid'ah. Akidah yang meyakini bahwa Allah bertempat, berbatas. Besok dia sendiri yang minta, Daruqutni, saya mau ngaji kepada Al-Baqillani. Maka ngajilah beliau beberapa lama, beberapa waktu. Setelah selesai ilmunya terpatri dalam jiwanya, baru beliau berangkat kemana? Pergi ke Haramain, ke kota Mekah dan Madinah. Setiap imam ini duduk, dia ngajar Sahih Bukhari. Dan dia juga sekaligus menjelaskan Kitabut Tauhid yang ada di Sahih Bukhari, Kitabul Iman yang ada di Sahih Bukhari, berdasarkan akidah Asy'ari. Jadi imam penghafal, periwayat, pemegang sanad Asy'ariyah plus pemegang sanad Al-Bukhari. Jadi tidak ada pertentangan antara akidah Imam Bukhari dan akidah Imam Asy'ari, sama. Inilah buktinya. Makanya mereka menulis di kitab mereka, La'natullah ala Abi Dzar Al-Harawi. Mereka tulis begitu, Pak. Semoga Allah melaknat siapa katanya? Abu Dzar Al-Harawi. Beliau ngajar, orang Maroko datang, orang Dimash datang, Yaman datang, dari mana-mana datang. Berkembanglah dari Mekah itu akidah Asy'ari. Inilah sejarah pertama. Akidah Asy'ariyah secara resmi diajarkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Siapa imam pertama yang mengajarkan? Al-Imam Abu Dzar Al-Harawi. Jadi kalau mereka sekarang ngomong, oh sekarang Masjidil Haram itu akidahnya beda dengan kita, tidak mengajarkan Asy'ariyah, itu kan baru kemarin sore, Pak. Haramain baru dikuasai 1924. Negara Saudi resmi diganti namanya di Saudi setelah tahun 1930-an. Digabung dua negeri, dua mamlakah. Baru diusir ulama kita nggak boleh ngajar di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram tahun 80-an ke sini. Hitung saja 80 ke sini udah berapa tahun berarti? Terakhir yang ngajar Said Muhammad Al-Alawi Al-Maliki. Saya yakin murid-muridnya banyak di Palembang, ya. Said Muhammad dituduh musyrik dan taghut oleh Bin Bas dan muridnya Ibnu Mania. Makanya jangan heran kelompok-kelompok suuzon itu sekarang menyebut imam kita, guru kita Said Muhammad dengan sebutan taghut. Apa arti taghut? Sesembahan selain Allah. Berarti dia gak ngerti kitabnya Said Muhammad. Nggak usah jauh-jauh kitab yang paling terkenal, Mafahim Yajibu an Tusaha. Di situ tidak ada dia belum jadi taghut. Malah mengajarkan tauhid dengan jelas. Jadi suuzon dulu, emang begitu, nggak mau baca, emang minat bacanya kurang. Coba dia baca aja tuh kitab.
Dia punya definisi tawassul. Tawassul itu menduakan Allah. Imam kita nggak begitu. Ditulis oleh Said Muhammad bahwa tawassul bukan menduakan Allah, bukan berperantara dalam menyembah Allah, bukan. Mereka nggak mau terima, tetap aja bilang ini kitab syirik, membela tawassul, nggak mau baca, minat baca kurang. Membaca itu bahasa Arabnya kan ikra, qara'a itu artinya al-jam'u, mengumpulkan fokus. Kayaknya waktu baca nggak fokus ya, udah suuzon duluan. Ini beberapa hal yang mesti kita fahami. Dulu Abu Dzar al-Harawi, lalu di masa-masa belakangan kita loncat saja ya, muncullah di Madinah, di Mekah itu imam-imam 4 mazhab berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Dibawalah ke Palembang oleh murid-muridnya. Salah satu yang paling masyhur yang sering kita sebut Asy-Syaikh Abdul Somad Al-Falembani. Dan beliau mensyaratkan kalau orang mau wusul kepada Allah, ingin ma'rifatnya sampai kepada Allah, maka wajib belajar akidah Ahlus Sunnah. Dan akidah Ahlus Sunnah yang beliau maksud adalah akidah Imam Abul Hasan Asy'ari. Begitu yang beliau jelaskan dalam kitab Syiarus Salikin ya. Ada 2 kitab salikin tuh, dan dua-duanya sama, mengajarkan lebih awal akidah sifat 20. Dulu di masjid ini mereka belajar sifat 20, didendangkan Allah wujud kidam baqah. Saya tidak tahu sampai kapan itu bertahan. Kalau kita diam-diam aja, mungkin beberapa tahun lagi hilang itu Pak Kiai. Bukan nakut-nakutin Pak Kiai. Sekarang bisa selektif. Kalau tidak ada aktivitas keilmuan, nanti akan dibebas. Harus ada aktivitas keilmuannya ya. Dan terakhir, tempat bukanlah standar kebenaran. Jadi kalau ada orang mengatakan tadi apa, di Mekah, di Madinah gitu ya, lulusan ini, lulusan itu enggak jaminan. Yang jaminan itu al-isnad, bersanad. Sanadnya, gurunya siapa, itu yang paling penting, bukan kamu belajar di mana. Paham ya? Maka jangan tertipu orangnya tamatan mana, tapi perhatikanlah gurunya siapa. Kalau gurunya ulama, muridnya ulama. Gurunya tukang hujat, muridnya tukang hujat. Gurunya suuzon, muridnya suuzon. Gurunya wali, muridnya pasti wali. Wassallallahu ala Muhammad. Kira-kira itu.